Perbandingan politik pemerintahan Korea Utara dan Cina. Video ini dibuat oleh Muhammad Rafiq. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih sistem pemerintahan di Korea Utara dan juga di negara Cina. Penasaran kan? Yuk simak lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dengan NIM 670200133. Kali ini saya akan membuat video menjelaskan perbandingan dua negara komunis yang sudah dibahas oleh pertemuan sebelumnya, yaitu yang saya angkat di sini adalah negara Korea Utara dan juga negara Cina. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi persyaratan tugas UTS perbandingan politik pemerintahan. Dalam video ini akan berisikan penjelasan dua negara komunis yaitu Korea Utara dan Cina, yang berisikan topik-topiknya adalah sejarahnya, sistem pemerintahannya, sistem kepartaian dan politiknya, dan juga sosial budaya yang mereka anut dalam negaranya. Sebelum saya lanjut menjelaskan sejarah dan lain-lainnya, izinkan saya menjelaskan latar belakang yang saya angkat di sini tentang sebuah negara. Negara merupakan entitas yang paling berpengaruh dalam dunia modern, yaitu sebagai struktur politik utama. Negara memiliki peran yang luas, mulai dari menjaga keamanan keadilan, mengelola sumber daya alam, hingga mendorong pembangunan ekonomi. Konsep negara juga telah menjadi landasan yang penting dalam pembentukan masyarakat manusia sejak zaman dahulu. Zaman kuno, yaitu manusia telah membentuk komunitas yang terorganisir di bawah berbagai bentuk pemerintahan. Namun, konsep negara modern baru muncul bersamaan dengan pemikiran politik pada masa Renaissance dan pencerahan. Seperti yang kita tahu juga, negara modern umumnya memiliki ciri-ciri seperti kedaulatan rakyat, wilayah, populasi masyarakat, dan pemerintahan yang terorganisir. Meskipun demikian, terdapat variasi yang besar dalam struktur negara dan tujuan pemerintahan di seluruh dunia yang mencerminkan keragaman budaya, sejarah, dan nilai-nilai. Seperti yang kita angkat oleh Karl Marx juga, ideologi ini dianggap sebagai alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan kolektif dalam masyarakat. Bagi Karl Marx juga, ideologi itu merupakan pandangan hidup yang dipengaruhi oleh kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam konteks politik dan sosial. Tujuan video ini dibuat juga adalah agar penonton memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang karakteristik unik dari setiap negara, termasuk sejarah perkembangan mereka, sistem pemerintahan yang khas, struktur partai politik yang memengaruhi politik, dan dinamika budaya sosial yang membentuk identitas dan gaya hidup warganya. Tinjauan yang mendalam juga mengenai negara-negara komunis ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang interaksi sistem politik dan budaya mereka, serta dampaknya dalam konteks lokal maupun global. Di era globalisasi ini juga, negara-negara dengan ideologi komunis tetap memiliki peran penting dalam politik dunia. Selanjutnya ada sejarah Korea Utara yang akan saya bahas di sini. Sejarah Korea Utara itu mencakup serangkaian peristiwa yang penting dan perubahan dinamis yang membentuk negara tersebut menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Berawal dari konflik sejarah, pembagian Korea menjadi dua entitas terpisah, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, serta berakhirnya Perang Dunia Kedua menjadi poin awal dari perjalanan sejarah yang berliku ini. Dimulai pada tahun 1945, setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Korea mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan Jepang yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Namun kemerdekaan ini tidak membawa perdamaian, malah memicu konflik baru ketika Uni Soviet dan Amerika Serikat, yaitu dua kekuatan besar pada saat itu, yang bersepakat untuk membagi Korea menjadi dua zona kependudukan sepanjang garis paralel ke-38. Zona kependudukan Amerika Serikat ini terletak di selatan, sementara Uni Soviet mengendalikan wilayah utara. Meskipun pembagian ini awalnya dimaksudkan sebagai sementara, namun menjadi permanen dan mengokohkan terbentuknya dua Korea yang berbeda secara ideologis. Mari kita lanjut pada tahun 2011. Kim Jong-il meninggal dunia dan putranya yang masih muda, Kim Jong-un, mengambil alih kepemimpinan Kim Jong-un
dijadikan oleh kombinasi antara upaya simbolis reformasi dan konservatisme politik, dan di satu sisi Kim Jong-un mencoba mengenalkan reformasi ke ekonomi terbatas, termasuk langkah-langkah untuk mendorong investasi asing dan mengembangkan zona ekonomi khusus. Namun di sisi lain, pemerintahannya tetap kuat dalam kontrol politik dan melindasi oposisi. Seperti yang kita lihat di dekade terakhir, Korea Utara tetap menjadi pusat perhatian dunia karena program senjata nuklirnya yang ambisius dan serangkaian uji coba rudal yang terus berlanjut. Kehadiran senjata nuklir Korea Utara telah menimbulkan kekhawatiran di komunitas internasional, terutama di negara-negara tetangganya di Asia Timur. Meskipun demikian, upaya diplomasi terus dilakukan untuk mencari penyelesaian damai terhadap krisis nuklir dengan harapan dapat meredakan ketegangan dan mencoba jalan menuju perdamaian dan rekonsiliasi di semenanjung Korea. Lalu apa sih sistem pemerintahan Korea Utara? Sistem pemerintahan Korea Utara itu dapat dijelaskan sebagai negara keluarga. Ini menandakan bahwa hubungan antara rakyat dan pemimpin tertinggi menyerupai hubungan keluarga, di mana pemimpin berperan sebagai figur ayah dalam sebuah keluarga dan dia bertanggung jawab atas urusan rumah tangga, memiliki kekuasaan absolut dan menjadi sumber dari semua kebijakan. Secara konstitusional, Korea Utara disebut sebagai Republik Demokratis dengan Majelis Tertinggi Rakyat atau SPA dan Majelis Provinsi Rakyat atau PPA yang dipilih melalui pemilihan umum langsung dan rahasia. Hak suara juga diberikan kepada semua warga yang berusia 17 tahun ke atas. Kim Il-sung sebagai presiden pertama Korea Utara bahkan diberi gelar Presiden Abadi setelah kematiannya pada tahun 1994. Lalu bagaimana sistem kepartaian politik atau pemilu dalam konteks Korea Utara? Sistem kepartaian di Korea Utara secara unik berbeda dari kebanyakan negara lain di dunia, terutama karena negara ini diatur oleh suatu partai dominan, yaitu Partai Buruh Korea atau KPAB. Partai ini tidak hanya berperan sebagai motor penggerak utama sesuai keputusan politik dan kebijakan nasional, tapi juga sebagai alat untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan partai yang berkuasa. Struktur kepartaian di Korea Utara didesain sedemikian rupa sehingga memastikan Partai Buruh Korea Utara memiliki kendali absolut atas negara dan masyarakat, dengan partai-partai lainnya yang secara resmi ada tidak memiliki kekuatan politik yang signifikan dan selalu berada di bawah kendali KPAB. Sistem otoriter Korea Utara juga memungkinkan kekuasaan untuk sepenuhnya berada di tangan pemimpin tertinggi yang saat ini dipegang oleh Kim Jong-un yang juga merupakan pemimpin Partai Buruh Korea. KPAB atau Partai Buruh Korea ini adalah satu-satunya partai politik yang diizinkan di Korea Utara dan memiliki kendali penuh atas kehidupan politik dan administratif negara. Pemimpin partai juga memegang kendali mutlak dan otoritas dan keputusan politik utama, memastikan bahwa tidak ada ruang bagi oposisi atau. Lalu, sosial budayanya bagaimana? Sosial budaya Korea Utara itu sangat dipengaruhi oleh budaya otoriter dan ideologi Juche yang digunakan oleh pendiri negara Kim Il-sung. Ideologi ini menekankan pada kemandirian dalam segala aspek kehidupan, termasuk budaya, ekonomi, dan politik. Karena kontrol ketat pemerintah terhadap informasi dan media, budaya Korea Utara ini berkembang dalam kondisi yang sangat terisolasi dari pengaruh luar Korea Utara, menciptakan karakteristik yang unik yang membedakannya dari berbagai negara-negara lain, termasuk Korea Selatan, yang sangat berbeda dari Korea Utara. Semua bentuk ekspresi budaya, termasuk musik, film, seni, dan literatur, diatur ketat oleh negara. Karya-karyanya juga sering digunakan sebagai alat propaganda untuk memperkuat loyalitas terhadap pemerintah dan ideologi Juche. Misalnya seperti film dan drama di Korea Utara biasanya menggambarkan heroisme, pekerjaan, dan petani dalam membangun negara serta menampilkan ketidakadilan sosial di negara-negara kapitalis. Musik juga sering digunakan untuk memuji pemimpin negara dan menggalang dukungan untuk pemerintah. Pendidikan di negara Korea Utara juga sangat terkontrol. Kurikulumnya juga dirancang untuk menanamkan ideologi Juche dan memperkuat loyalitas terhadap keluarga Kim sejak usia dini. Anak-anak diajarkan tentang kehidupan, pencapaian para pemimpin negara, serta pentingnya kemandirian dan disiplin diri.
Pendidikan militer juga menjadi bagian penting dari sistem pendidikan, menekankan pentingnya pertahanan negara dan kesiapan untuk berperang. Dalam tradisi dan kebudayaannya, Korea Utara mempertahankan beberapa aspek budaya Korea yang telah lama ada, seperti pakaian tradisional, musik, dan tarian. Namun, ekspresi budaya ini seringkali diarahkan untuk mendukung pemerintah yang ideologi Juche ini. Misalnya, Arilang Mas Games, sebuah pertunjukan seni dan gimnastik asal digunakan untuk memperlihatkan kesatuan dan kekuatan negara di hadapan dunia. Selanjutnya, kita berpindah ke negara Cina, yaitu yang kita mulai dari sejarahnya. Awal sejarah Cina ditandai dengan pembentukan dinasti Xia sekitar tahun 2070 SM atau sebelum Masehi, yang dianggap sebagai dinasti pertama meskipun keberadaannya masih diperdebatkan. Ini diikuti oleh dinasti Shang, yaitu sekitar 1600 sampai 1046 sebelum Masehi, dan dinasti Zhou yaitu 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Yang keduanya memberikan kontribusi penting pada pengembangan budaya dan struktur politik di Cina. Setelah periode ketidakstabilan ini, dinasti Tang dan Song muncul sebagai era kemakmuran, inovasi, dan perkembangan budaya. Kedua dinasti ini dikenal karena kemajuan dalam sastra, seni, dan teknologi, termasuk penemuan kertas dan buku masiu. Republik Cina didirikan pada tahun 1912 dengan Sun Yat-sen sebagai presiden pertamanya. Namun negara tersebut segera terjebak dalam konflik antara berbagai panglima perang dan kekuatan asing. Kuomintang atau Partai Nasionalis di Cina di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek akhirnya berhasil menyatukan sebagian besar Cina pada tahun 1928. Meskipun perang saudara dengan Partai Komunis Cina (PKC) pecah tak lama kemudian. Politik dalam negeri Cina ditandai dengan penguatan kontrol politik Komunis Cina atau PKC di bawah kepemimpinan Xi Jinping yang telah memperkenalkan reformasi untuk memperkuat partai dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Xi juga menjadi pemimpin pertama sejak Mao yang namanya dimasukkan ke dalam konstitusi partai, menandakan statusnya yang sangat kuat dalam politik Cina. Lalu, bagaimana sistem pemerintahan di Cina? Sistem pemerintahan Cina ini sebuah struktur politik yang unik juga, seperti Korea Utara yang berakar menjadi partai pada ideologi komunis yang dipimpin oleh Partai Komunis Cina (PKC) sejak proklamasi Republik Rakyat Cina atau yang kita sebut sekarang RRC pada tahun 1949. Negara ini telah mengadopsi sistem pemerintahan berpusat pada kekuasaan Partai Komunis yang memainkan peran sentral dalam semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di negara tersebut. Cina adalah negara kesatuan terdiri dari 23 provinsi dengan sistem pemerintahan republik yang menerapkan demokrasi khusus atau demokrasi komunis. Dalam struktur kepemimpinannya, presiden berfungsi sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan. Presiden ini dipilih oleh Kongres Rakyat Cina, Rakyat Nasional atau KRN untuk masa jabatan 5 tahun yang biasanya juga menjabat sebagai ketua PKC, menggambarkan penggabungan kekuasaan legislatif dan partai. Sistem pemerintahan Cina ini dikenal sebagai sebutan Republik Rakyat Cina atau RRC, merupakan contoh dari sistem pemerintahan satu partai di mana Partai Komunis Cina memegang peranan sentral dalam semua aspek kehidupan politik negara, yaitu sistem ini didirikan pada tahun 1949, menandai awal dari pemerintahan komunis Cina sebagai negara kesatuan. Cina terdiri dari 23 provinsi, masing-masing di bawah administrasi pusat. Sistem pemerintahan Cina juga mencakup sistem kerja sama multipartai dan musyawarah politik yang dipimpin oleh PKC. Sistem ini memungkinkan penggabungan intelektual dari partai demokratis, organisasi rakyat, dan tokoh-tokoh dari berbagai lapisan masyarakat.
Lalu selanjutnya, bagaimana sistem kepartaian politiknya? Di Cina ini, kepartaian dan politiknya sangat unik dan berbeda dari kebanyakan negara lainnya. Pertama, karena didominasi dari satu partai, yaitu Partai Komunis Cina. Sejak berdirinya Republik Rakyat Cina ini pada tahun 49, PKC telah menjadi kekuatan politik yang dominan, mengendalikan hampir semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di negara tersebut. Dalam sistem politik Cina, PKC juga tidak hanya berperan sebagai pengatur politik juga, tapi juga sebagai pemimpin politik yang menetapkan prinsip politik, arah politik, dan kebijakan penting. Sistem ini juga didukung oleh kerjasama dan multi partai dan musyawarah politik di bawah kepemimpinan PKC. Meskipun terdapat beberapa partai demokratis lainnya, mereka beroperasi dan kerangka yang ditetapkan oleh PKC dan harus mendukung kepemimpinan PKC sebagai prasyarat utama kerjasama. Sistem politik Cina dirancang untuk mempertahankan stabilitas dan mencegah konflik internal yang dapat mengancam keutuhan negara. Dengan mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, PKC berusaha untuk menciptakan konsensus nasional dan menghindari polarisasi politik. Sistem ini juga memungkinkan PKC untuk memantau dan mengelola potensi kekuasaannya sambil memastikan bahwa kebijakan program pemerintah mencerminkan kepentingan yang lebih luas dari masyarakat Cina. Meskipun sistem politik Cina menawarkan beberapa saluran untuk kuat seperti politik emansipasi, dominasi PKC tetap tidak terkalahkan. PKC mengontrol proses politik dan kebijakan pemerintah dengan ketat, memastikan kebijakan yang diimplementasikan sejalan dengan tujuan yang dilakukan partai. Lalu, bagaimana sosial budaya di Cina? Sosial budaya di Cina itu terbagi kompleks dari tradisi kuno dan modernitas yang berkembang pesat. Dengan populasi lebih dari 1,37 miliar orang, Cina memiliki keanekaragaman etnis dan budaya yang kaya, di mana etnis Han merupakan mayoritas tradisi kebijakan budaya Cina yang sangat dipengaruhi oleh filosofi agama seperti Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Konfusianisme misalnya menekankan penting budaya seperti harmoni sosial dan penghormatan terhadap hierarki keluarga dan sosial yang masih sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Cina. Pendidikan dianggap sangat penting dalam masyarakat Cina dengan tekanan kuat pada prestasi akademik yang keunggulan, nilai-nilai seperti kerja keras, disiplin, kesetiaan kepada keluarga sangat ditekankan sejak usia dini. Dalam konteks keluarga, peran utama orang tua sangat dominan, di mana mereka memiliki harapan tinggi terhadap anak-anak mereka, terutama dalam hal pendidikan dan karya. Agama dan spiritualisme memiliki tempat penting dalam kehidupan banyak orang Cina. Taoisme dan Buddhisme menawarkan pandangan spiritual dan praktik keagamaan yang beragam, dari meditasi hingga ritual keagamaan. Taoisme dengan fokusnya pada harmoni dengan alam dan pencapaian kebahagiaan abadi, serta Buddhisme yang mengajarkan pengembangan kebijaksanaan kehidupan moral. Keduanya memberikan panduan etis dan spiritual bagi banyak orang. Sosial budaya Cina sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang dan beragamnya yang mencakup berbagai dinasti, penemuan, dan kontribusi terhadap seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Budaya tradisional Cina juga seperti kaligrafi, tulisan tinta, opera Beijing, dan juga musik tradisional masih sangat dihargai dan diperhatikan. Bersamaan dengan adaptasi karena budaya populer dan teknologi modern, kuliner Cina juga mencerminkan keanekaragaman regionalnya dengan makanan yang bervariasi dari satu daerah ke daerah, menunjukkan kekayaan dalam bahan dan teknik memasaknya. Festival tradisional seperti Tahun Baru Imlek, Festival Qingming, dan Festival Pertengahan Musim Gugur tetap menjadi bagian dari kehidupan sosial dengan perayaan yang mencakup ritual, makanan khas, dan kumpul keluarga. Meskipun adanya modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan Cina yang besar, nilai-nilai tradisional dan kebanggaan terhadap warisan budaya tetap menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Tradisi nilai dan praktik sosial yang telah lama terbilang dengan inovasi global menciptakan masyarakat yang dinamis dan beragam. Perkembangan teknologi dan ekonomi telah membawa perubahan signifikan pada cara hidup masyarakat Cina. Media sosial dan e-commerce, misalnya, karena masyarakat Cina telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.
mempengaruhi cara orang berkomunikasi, belanja, dan akses informasi. Meskipun demikian, praktik tradisional seperti perayaan Imlek, pernikahan, dan upacara pemakaman masih memegang peran yang penting dalam kehidupan sosial, menunjukkan kekuatan tradisi dalam masyarakat yang terus berubah. Kesimpulannya adalah, dari perbandingan dua negara ini, Korea Utara dan Cina, walaupun memiliki ideologi komunis yang sama, tetapi mereka memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, yang sama-sama unik. Kesimpulannya adalah, dari dua negara yang kita bandingkan, yaitu Korea Utara dan Cina, memiliki keunikan masing-masing, walaupun memiliki ideologi komunis yang sama. Disimpulkan bahwa meskipun kedua negara ini memiliki ideologi yang sama, yaitu komunisme, implementasi dan penafsiran ideologi tersebut sangat beragam di setiap negaranya. Walaupun ketiganya memiliki latar belakang sejarah berbeda, konteks sosial budaya yang unik, mereka memiliki berbagai kesamaan dalam sistem pemerintahan otoriter dan dominasi ideologi. Dalam hal ini, semuanya mengadopsi sistem pemerintahan dipimpin oleh partai komunis atau partai tunggal yang kuat, serta cenderung menekankan kontrol negara yang ketat terhadap aspek politik, ekonomi, dan sosial. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Semoga perbandingan dua negara ini, Korea Utara dan Cina, dapat memberikan dampak yang baik dan ilmu pengetahuan yang baru terhadap para penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.